Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 492 Pulau Heaven Hawk. Mendengar Jiang Chen menyatakan ketertarikannya pada Chaotic Ocean, Tan Lang langsung merasa senang. Sebelumnya dia bertanya-tanya bagaimana dia harus meminta bantuan Jiang Chen, jadi menyadari bahwa Jiang Chen tertarik untuk pergi ke sana tentu saja merupakan berita bagus baginya. Besok aku akan pergi ke Lautan Kekacauan. Aku ingin tahu apakah saudara Jiang dapat membantuku. Jika kamu dapat ikut denganku, aku yakin perjalanan berburuku akan berhasil. Tan Lang meminta bantuan Jiang Chen tanpa basa-basi. Kejujurannya membuat Jiang Chen merasa senang. Kamu bisa tenang. Dengan bantuan anjing master ini, aku jamin kamu akan menjadi Taekwondo ke-13. Sebelum Jiang Chen sempat berkata apa-apa, Big Yellow sudah berjanji padanya. Kata-katanya membuatnya tampak seolah-olah semuanya akan berjalan lancar. Tidak diragukan lagi bahwa janji Jiang Chen dan Big Yellow merupakan bantuan besar bagi Tan Lang. Pada hari yang sama, Changqing menggelar pesta penyambutan besar untuk Jiang Chen dan Tan Lang di istana penguasa kota. Keesokan paginya, rombongan berangkat menuju samudera yang kacau. Lautan Kekacauan terletak di Provinsi Liang, tetapi bukan tempat yang diperintah oleh 4 kekuatan besar. Itu adalah tempat di mana kekacauan sejati terjadi. Dengan kemampuan Jiang Chen dan Tan Lang, mereka hanya butuh beberapa lusin menit untuk melakukan perjalanan dari kota Hongyue ke Lautan Kekacauan. Langit biru bersih dari awan hari ini. Di depan kelompok itu terdapat hamparan air yang tak terbatas. Bahkan dari jauh, mereka dapat merasakan aura gelisah dan kacau yang memenuhi udara di atas lautan. Meskipun permukaan laut tampak tenang, ada arus bawah yang mengamuk di bawahnya. Samudera Chaotic tidak sebesar samudera yang mengelilingi benua timur, tetapi terdapat banyak pulau yang tersebar di sana. Sumber daya yang melimpah dapat ditemukan di pulau-pulau ini, sehingga banyak bajak laut yang mengincarnya. Di langit di atas samudera kacau, sesekali terlihat sosok-sosok yang memancarkan aura kuat terbang lewat. Saudara Jiang, ini adalah samudera kacau, kata Tan Lang. Kudengar ada 7 pemimpin bajak laut di sini, kata Jiang Chen. Benar sekali. Ketujuh bajak laut itu dikenal banyak orang. Mereka semua adalah raja tempur, dan mereka semua ganas dan brutal. Mereka benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Changqing menjelaskan. Apakah mereka semua manusia? Jiang Chen terus bertanya. Tidak. Sebagian dari mereka adalah manusia, sebagian lagi adalah iblis. Namun, untuk menjadi terkenal di samudera yang kacau, mereka semua sangat kejam dan tidak kenal ampun, dan mereka semua adalah buronan kriminal. Mereka juga telah mengumpulkan sekelompok buronan yang kuat di bawah mereka, dan mereka juga mengendalikan iblis laut untuk bertarung demi mereka. Masing-masing dari ketujuh bajak laut ini memiliki kekuatan mereka sendiri, membuat mereka sulit untuk dihadapi. Kata Tan Lang. Bajak laut yang menduduki peringkat terkuat pasti sangat kuat. Apakah kamu tahu dia sudah mencapai alam mana? Jiang Chen bertanya. Dia menunjukkan minat yang besar pada para bajak laut dari Lautan Kekacauan itu. Saya tidak tahu apa-apa tentang ini, saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia bajak laut yang sangat aneh, dia belum pernah merampok petani manapun sebelumnya. Banyak petani yang pernah mengunjungi Chaotic Ocean juga belum pernah melihat pria ini. Tan Lang menggelengkan kepalanya, menunjukkan kurangnya pengetahuannya tentang bajak laut nomor 1 ini. Hal ini membuat Jiang Chen dan Big Yellow merasa bingung. Dia adalah pria yang bahkan Tan Lang tidak tahu tentangnya, pria yang jarang menunjukkan dirinya kepada publik, namun, dia disebut sebagai bajak laut nomor 1 di Chaotic Ocean. Ini sungguh aneh. Seolah menyadari keraguan Jiang Chen, Tan Lang melanjutkan, gelar nomor 1 diberikan oleh 6 pemimpin bajak laut lainnya serta bajak laut biasa. Menurut rumor, ketika bajak laut nomor 1 itu pertama kali tiba di Samudra Chaotic, ia bersumpah untuk menjadi bajak laut nomor 1. Banyak orang menolak untuk menerima klaimnya dan terus menantangnya. Namun, tidak ada satupun penantang ini yang kembali hidup-hidup, yang menyebabkan ia akhirnya memperoleh gelar nomor 1. Bagaimana itu bisa terjadi? Jiang Chen terkejut sesaat, lalu rasa ingin tahu yang kuat muncul dalam benaknya. Tanpa menebak, dia tahu bahwa ini pasti orang yang luar biasa. Namun, Jiang Chen tidak dapat memahami satu hal. Orang misterius ini telah mengklaim gelar bajak laut nomor 1, tetapi dia tidak mencuri apapun dari siapapun, jadi mengapa dia bahkan ingin menjadi bajak laut nomor 1? Jangan khawatir, saudara Jiang, ini pertama kalinya kita datang ke Lautan Kekacauan, dan kita tidak akan bertemu bajak laut nomor 1 itu. Dia penyendiri, dan dia hampir tidak pernah berhubungan dengan bajak laut lainnya. Selama ini, tidak peduli seberapa besar kejadian yang terjadi di Lautan Kekacauan, dia tidak pernah menunjukkan dirinya. Tan Lang mencoba menghibur Jiang Chen agar tidak khawatir dengan bajak laut nomor 1 ini. Beritahukan padaku tujuan perjalananmu kali ini. Jiang Chen tersenyum. Tan Lang datang ke sini untuk membunuh seorang bajak laut dan membalaskan dendam Taekwondo ke-13, dan juga untuk menunjukkan nama Istana Asura ke wilayah ini.
Pulau Heavenhawk. Aku sudah mengumpulkan semua informasi yang tersedia. Taek.on ke-13 tewas di Pulau Heavenhawk ini, kata Tan Lang. Penguasa Pulau Lang Langit ini adalah salah satu dari 7 pemimpin bajak laut di samudera yang kacau ini. Karena bentuk pulau ini menyerupai elang, maka pulau ini diberi nama ini. Wujud asli penguasa pulau sebenarnya juga elang. Dia berada di puncak alam Raja Iblis kelas 1, makhluk yang mengerikan. Dari samping, Huawei memberitahu Jiang Chen informasi yang dimilikinya tentang Pulau Heavenhawk. Raja Iblis kelas 1. Mata Jiang Chen berbinar. Meskipun bajak laut ini bukan Raja Iblis kelas 2, ia tetap sangat berguna baginya. Jika iblis elang ini memiliki garis keturunan khusus, Jiang Chen dapat menggunakan jiwa iblisnya untuk menerobos langsung ke alam Raja Tempur. Kita tidak jauh dari Pulau Heavenhawk. Ayo cepat ke sana dan bunuh Master Pulau Heavenhawk sebelum orang lain melakukannya. Sebenarnya, sebelum Tan Lang bertemu Jiang Chen, dia tidak begitu yakin dengan misi ini. Memintanya untuk membunuh Raja Iblis kelas 1 adalah misi yang hampir mustahil, dan dia mungkin harus bekerja sama dengan murid-murid lainnya. Namun sekarang, dengan Jiang Chen yang bekerja sama dengannya, dia memiliki keyakinan penuh, karena Jiang Chen adalah orang yang telah membunuh Raja Iblis kelas 2, apalagi Master Pulau Heavenhawk. Dipimpin oleh Tan Lang, kelompok itu terbang menuju Pulau Heavenhawk dengan kecepatan tinggi. 4 pemuda terlihat terbang dari arah lain. Keempat pemuda itu mengenakan seragam yang sama dengan yang dikenakan Tan Lang dan Changqing. Dilihat dari sini, orang dapat dengan mudah melihat bahwa mereka juga murid-murid Istana Asura. Keempat pria ini memancarkan aura yang kuat, dan mereka semua menunjukkan ekspresi yang arogan. Mereka jelas adalah pria yang tidak menghormati siapapun. Tentu saja, karena mampu mencapai alam Raja Tempur di usia yang begitu muda, mereka pantas merasa sedikit bangga pada diri mereka sendiri. Ketika Tan Lang melihat keempat pria itu, kelompok itu pun melihat mereka. Saya penasaran siapa orang itu, dan ternyata dia adalah murid junior Tan. Ada apa? Kamu akan memburu Master Pulau Heavenhawk dan bertarung untuk posisi Taek.on ke-13. Salah satu pria itu berkata dengan nada sarkastik. Dia adalah Raja Tempur kelas 1, tetapi jika dibandingkan dengan bakatnya, dia masih lebih lemah dari Tan Lang. Jiang Chen dapat dengan mudah mengetahuinya hanya dengan sekali pandang. Senyum tipis muncul di wajah Jiang Chen. Orang-orang ini jelas merupakan murid inti Istana Asura, dan juga pesaing untuk posisi Taipan ke-13. Tidak mengherankan mereka bersikap sangat bermusuhan terhadap Tan Lang. Tentu saja. Posisi Taek.on ke-13 diperoleh dengan memperjuangkannya. Tan Lang berkata dengan serius. Tan Lang, sebaiknya kau tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri. Dengan jumlah kalian yang sedikit, tidak mungkin kau bisa menandingi penguasa Pulau Heavenhawk. Tunggu, siapa orang ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, dan dia juga bukan dari Istana Asura. Oh, dia bahkan bukan seorang Raja Tempur. Apakah ini pembantu yang kau temukan untuk dirimu sendiri? Apa kau bercanda? Pria lain mendengus dingin sambil menatap wajah Jiang Chen dan melontarkan beberapa komentar mengejek. Siapa kamu? Yang lain berjuang untuk menjadi Taek.on ke-13, dan apa hubungannya itu denganmu? Jiang Chen menatap murid dari Istana Asura dan menanggapi komentarnya dengan tidak sopan. Ketika berhadapan dengan orang seperti ini, Jiang Chen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Bajingan, apa yang baru saja kau katakan? Pria itu langsung marah saat dia melepaskan aura Raja Tempurnya. Sepertinya dia akan menyerang Jiang Chen. Lidong, cukup. Kita akan bertarung dengan kemampuan kita yang sebenarnya, tidak ada gunanya berdebat seperti ini. Apakah kamu benar-benar ingin memicu konflik internal sebelum menyerang Pulau Heavenhawk? Tan Lang tiba-tiba berteriak. Dia adalah seorang pria yang punya nyali, dan itu dapat dengan mudah dilihat dari bagaimana dia melawan balik di benua selatan. Lebih jauh lagi, jika dia adalah seorang pria yang lemah lembut, dia tidak akan mampu bangkit secepat itu di tengah persaingan sengit antara para murid di Istana Asura. Tan Lang, izinkan aku mengingatkanmu dengan ramah. Kau adalah seorang pria yang baru saja menerobos ke alam Raja Tempur, jadi jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri dan mencoba untuk memperjuangkan posisi Taek.on ke-13. Selain itu, kau tidak sebanding dengan Master Pulau Heavenhawk. Sebagai murid seniormu, izinkan aku menunjukkanmu ke jalan yang cerah, ikuti kami dan bantu membunuh Master Pulau Heavenhawk, dan pilih murid senior Li Hao sebagai Taek.on ke-13 yang baru. Kemudian, teruslah mengikutinya di masa depan. Itu hanya akan memberimu keuntungan. Pemuda bernama Li Dong itu berkata dengan keras. Li Hao yang disebutkan olehnya adalah pria berotot yang berdiri di tengah kelompok itu. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak awal, tetapi kesombongan di wajahnya adalah yang terkuat. Menurutku, kalian semua harus bersikap sopan kepada Tan Lang. Kalau tidak, kalian semua akan menderita saat dia menjadi Taek.on ke-13. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Kau hanya cari masalah, sebaiknya kau mati saja.
Li Dong jelas-jelas marah dengan kata-kata Jiang Chen. Tanpa ragu, dia melambaikan tangannya dan melepaskan sinar terang yang melesat ke arah Jiang Chen dengan kecepatan luar biasa. Sebelum Jiang Chen bisa melakukan apapun, Tan Lang berlari ke depan, melambaikan tangannya dan menghalangi sinar itu. Setelah itu, dia berteriak, "Li Hao. Kita akan berpisah dan berjuang untuk posisi itu dengan kemampuan kita sendiri." Setelah mengatakan itu, Tan Lang meraih Jiang Chen dan terbang menjauh. Alasan mengapa ia menghalangi serangan Li Dong sebenarnya adalah untuk menyelamatkan Li Dong. Ia telah melihat pendekatan Jiang Chen terhadap masalah sebelumnya, dan jika Jiang Chen benar-benar menyerang, Li Dong akan menghadapi konsekuensi yang menghancurkan atas tindakannya. Alasan dia datang ke Chaotic Ocean adalah untuk membunuh penguasa Pulau Heaven Hawk. Dia tidak ingin ada konflik antara Jiang Chen dan Istana Asura. Apakah kau ingin anjing tuan ini menggigit mereka sampai mati? Big Yellow yang sudah lama tidak berbicara tiba-tiba memamerkan giginya dengan ganas. Abaikan saja mereka. Target kita adalah Pulau Heaven Hawk. Tan Lang melanjutkan, Li Dong dan Li Hao adalah saudara. Li Hao adalah raja tempur kelas 1, pesaing yang tangguh. Kali ini dia telah mengumpulkan beberapa orang untuk membantunya. Sepertinya dia bertekad untuk menjadi Taekwondo ke-13. Di belakang mereka, kelompok 4 orang itu menatap Tan Lang dan yang lainnya yang terbang menjauh. Li Hao, yang tidak berbicara sepatah kata pun tiba-tiba berbicara dengan suara dingin, "Dasar bodoh. Begitu aku menjadi Taekwondo ke-13, aku akan memberinya pelajaran yang bagus."